Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya. Perkenalkan, saya Zahrani Huraiyah Nur Ramadan dengan NIM 2304010079 akan menjelaskan step by step penggunaan JF akuntansi. Nah, untuk penjelasan selengkapnya, simak video ini sampai habis ya. Selamat menonton. Nah, jadi JF Akuntansi adalah aplikasi komputer berbasis akuntansi yang dirancang untuk membantu kegiatan operasional perusahaan dalam mengelola transaksi keuangan secara efektif dan efisien. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, aplikasi ini dapat menghasilkan laporan keuangan secara otomatis dan akurat. Dengan beberapa fitur utama yaitu ada pengelolaan stok, utang dan piutang, lalu ada pencatatan pembelian, penjualan serta retur, ada modul kas dan bank, kemudian ada laporan keuangan otomatis dan import-ekspor, data transaksi, dan integrasi e-faktur. Nah, selanjutnya kita masuk ke step by step penggunaan JF Akuntansi. Karena sebelumnya kita telah membuat akun, maka langkah selanjutnya adalah kita buka data. Nah, kita klik di ikon buka data itu, lalu kita pilihlah file akun kita. Nah, setelah itu tampilannya akan seperti gambar yang di sisi kanan. Di sisi kanan itu, kita diminta untuk setting tanggal agar bisa lanjut ke langkah berikutnya. Nah, langkah selanjutnya kita diminta untuk mengisi username, password, kemudian klik OK. Setelah mengisi username dan password, maka tampilannya akan seperti gambar berikut ini. Kemudian, kita klik aplikasi dan tampilkan kotak menu. Nah, maka tampilannya akan seperti gambar berikut ini. Nah, setelah itu, kita akan memasukkan data vendor. Pertama-tama, klik master file, lalu klik ikon vendor yang ada gambar satu orang. Nah, setelah diklik, maka tampilan dari JF akuntansinya akan seperti gambar berikut ini. Sebelum kita input ke JF akuntansinya, kita harus punya data terlebih dahulu. Nah, berikut ini terlampir datanya. Yang pertama itu ada PT Sumber Berkah, ada CV Primajaya, PT Indomakmur, dan seterusnya. Kemudian untuk menambahkan datanya itu bisa klik icon atau gambar pena biru. Setelah itu, maka tampilan dari JF akuntansinya akan seperti gambar berikut. Nah, kita bisa isi nama vendor, lalu alamat, dan kreditnya itu berapa hari. Setelah kita input semua data, maka tampilannya akan seperti gambar yang paling bawah. Nah, untuk memastikan apakah data kita sudah terinput atau belum, kita bisa klik kotak semua data, lalu klik centang. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan data karyawan. Sebelumnya, kita kembali dulu ke menu utama, lalu klik icon master file, dan klik icon karyawan. Nah, sama seperti sebelumnya, jika kita ingin menambahkan data baru, bisa klik tanda pena biru. Kemudian akan muncullah tampilan layar apa saja yang harus diisi agar datanya masuk ke JF akuntansi. Yang pertama itu ada nama, lalu ada alamat, dan pilih dia itu admin, sales, supir, helper, atau kolektor. Setelah kita masukkan semua data, maka tampilannya akan seperti gambar yang paling pertama atau yang paling atas. Lalu, jika kita ingin mengoreksi, semisal ada data yang salah atau ingin menghapus, bisa klik satu data yang ingin kita hapus atau kita koreksi, lalu klik kanan. Kemudian, jika kita ingin menutup di bagian data karyawan, bisa klik silang merah. Nah, ini berlaku untuk menutup semua data yang kita masukkan jika sudah selesai dimasukkan. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan data pelanggan. Karena tadi kita sudah menutup di bagian data karyawan, maka kita kembali ke menu utama, lalu klik master file, dan klik icon pelanggan. Nah, jika sudah, maka kita akan memasukkan ke JF sesuai dengan data yang terlampir, yaitu ada Bapak Dirgantara, lalu ada CV Cipta Kreasi, PT Rium Jaya, dan seterusnya. Nah, untuk menambah data itu sama seperti sebelumnya dengan mengklik tanda pena biru atau icon pena biru. Setelah itu akan terlampirlah di layar apa-apa saja data yang harus kita masukkan. Yang pertama itu ada nama, lalu ada alamat, dan jenisnya. Jenisnya ini maksudnya dia itu corporate, perusahaan, atau dia personal atau perorangan jenis usahanya.
Nah, setelah semua data dimasukkan, maka akan terlampirlah seperti gambar berikut ini, yang paling atas. Nah, untuk titel itu jangan lupa dimasukkan, itu ada PT, UD, CV. Lalu untuk yang perorangan atau personal, itu ada Bapak, Ibu, dan Miss. Nah, setelah kita masukkan semua data dan kita ingin keluar, maka bisa klik tanda silang sama seperti sebelumnya. Baik, selanjutnya kita akan memasukkan data item. Pertama, kita kembali ke menu utama, lalu klik master file, dan klik icon item yang ada gambar kardus. Nah, setelah itu, maka tampilannya akan seperti pada gambar berikut ini. Nah, sebelumnya kita harus memasukkan satuannya terlebih dahulu dengan mengklik tanda keong hijau. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan sesuai dengan data yang terlampir. Karena di sini yang pertama adalah amplop, kita masukkan nama tipe satuannya adalah PCS, PCK, dan box. Lalu untuk rincian satuan, kita masukkan dari satuan terkecil. Yang pertama itu ada PCS dengan jumlah 1. Lalu yang di kolom kedua itu kita masukkan PCK dengan jumlah 20 dan kolom ketiga itu box dengan jumlah 50, lalu klik simpan. Nah, apabila ada nama tipe satuan dengan rincian satuan yang sama, maka kita hanya perlu mengisi satu kali saja. Namun, jika nama tipe satuannya sama dengan rincian satuan yang berbeda, maka kita harus mengubah nama tipe satuan itu dengan nama yang berbeda. Nah, di sini PCS, PCK, dan box itu ada 2 dan dengan rincian satuan yang berbeda. Maka kita bisa memasukkan yang pertama itu PCS, PCK, box. Lalu yang keduanya bisa kita masukkan namanya itu PCS, PCK, bo atau PCS, PCK, box 2 agar nama tipe satuannya berbeda sehingga datanya bisa kita masukkan ke JF akuntansi. Nah, setelah itu kita akan menambahkan data item dengan mengklik pena biru. Nah, pena biru ini berlaku untuk menambah semua data untuk yang ada di menu. Setelah itu akan terlampirlah apa saja data yang harus kita masukkan. Yang pertama itu ada nama. Namanya ini maksudnya nama produknya. Kalau yang pertama kan tadi ada amplop. Lalu ada vendor dan ada kodenya. Kalau kode amplop itu AMLP. Setelah itu kita masukkan tipe satuan. Lalu kita klik simpan atau F12. Nah, setelah semua data kita masukkan, maka tampilannya akan seperti pada gambar berikut ini. Nah, situ terlampir ada vendor, lalu ada nama barangnya, lalu ada tipe satuan, ada harga, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan kode perkiraan. Kita kembali ke menu utama terlebih dahulu. Pertama, kita klik sistem setup, lalu klik kode perkiraan. Nah, berikut ini merupakan data-data yang akan kita masukkan untuk kode perkiraan. Nah, berikut ini merupakan tampilan apabila data dari kode perkiraan sudah kita masukkan semuanya. Nah, jika ingin menambah data sama seperti sebelumnya itu klik pena biru. Karena di sini datanya sudah ada dan kita ingin mengoreksi, maka kita bisa klik kanan lalu muncullah tampilan di layar seperti yang gambar sebelah kanan. Yang pertama itu ada akunnya. Nah, karena Aktiva ini akun pertama, maka itu kodenya adalah 1000. Nah, untuk yang kendaraan itu kodenya adalah 12210. Untuk golongannya ini golongan Aktiva tetap. Lalu setelah itu ada akumulasi penyusutan. Kita buat kode akunnya itu 12220 sesuai dengan urutan saja. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan data Aktiva tetap. Pertama, kita kembali ke menu utama, lalu klik GL, kemudian klik Aktiva tetap yang ada gambar mobil. Nah, sekarang kita akan memasukkan data Aktiva tetap. Yang pertama, kita masukkan dari yang bangunan dulu dengan cara mengklik buku merah yang ada tulisan bangunan, lalu di layar akan terlampirlah data apa saja yang harus kita masukkan. Yang pertama, itu ada tanggal beli, lalu ada kode Aktiva tetap, nama Aktiva tetap, harga beli, dan metode apa yang digunakan, misalnya garis lurus, lalu klik simpan. Setelah semua data dimasukkan, maka tampilannya akan seperti gambar yang kedua. Nah, sekarang kita akan memasukkan data Aktiva tetap yang kedua, yaitu ada kendaraan. Klik buku merah yang ada tulisan kendaraan, lalu kita tinggal masukkan saja datanya, sama seperti sebelumnya, yaitu ada tanggal beli, lalu kode Aktiva tetap, nama Aktiva tetap,
harga beli, dan metode yang digunakan. Jangan lupa klik simpan. Nah, untuk semua data itu jangan lupa untuk selalu diklik simpan agar dia terdata ke JF akuntansinya. Lalu setelah semua data dimasukkan, tampilannya akan seperti gambar yang kedua. Selanjutnya, kita akan memasukkan data aktiva tetap untuk aktiva tetap yang ketiga, yaitu ada perabotan. Jangan lupa untuk klik buku merah, lalu kita akan memasukkan data apa saja, sama seperti sebelumnya juga, yaitu ada tanggal beli, lalu ada kode aktiva tetap, lalu ada nama aktiva tetap, harga beli, dan metode yang digunakan, lalu klik simpan. Setelah itu, tampilannya setelah semua data dimasukkan akan seperti gambar yang kedua. Nah, sekarang kita akan memasukkan data aktiva tetap yang terakhir. Nah, pertama kita klik buku merah yang ada tulisan peralatan kantor, lalu kita tinggal masukkan saja datanya yang diperlukan. Yang pertama itu ada tanggal beli, lalu ada kode aktiva tetap, lalu nama aktiva tetap, harga beli, dan metode susut yang digunakan, misalnya garis lurus, lalu klik simpan. Maka akan terlampir seperti gambar yang kedua apabila semua data sudah terisi. Nah, untuk data dari aktiva tetap, ini terlampir di slide sebelum kode perkiraan. Nah, sekarang kita akan memasukkan data pembelian. Pertama, kita kembali ke menu utama dulu, lalu klik icon pembelian dan klik icon pembelian lagi. Untuk datanya ada di gambar yang sebelah kanan. Nah, sama seperti sebelumnya, untuk menambah data kita bisa klik pena biru, lalu tampilannya akan seperti gambar yang di sisi kanan. Nah, itu kita bisa isi nomor, lalu purchase order, tanggal pembelian, vendor. Kemudian kita klik tanda tambah lagi, maka tampilannya akan seperti yang digambar sebelah kanan. Situ kita bisa isi kode, jumlah, dan stok. Lalu kita klik masuk list atau F12, lalu kita klik simpan. Nah, apabila semua data sudah terinput, maka tampilannya akan seperti ini di JF akuntansinya di bagian pembelian. Sekarang kita akan memasukkan data penjualan. Kita kembali ke menu utama dengan mengklik icon penjualan, lalu klik penjualan lagi. Untuk datanya ada di gambar yang sebelah kanan. Nah, untuk penjualan sendiri atau selling itu sama, tidak jauh beda dengan pembelian. Pertama kita klik tanda pena biru, lalu kita akan mengisi data yang terlampir seperti di gambar yang sebelah kiri. Yang pertama itu ada nomor, lalu ada purchase order, lalu ada tanggal penjualan, dan pelanggan. Kemudian klik tanda tambah, maka tampilannya akan seperti yang di sebelah kanan. Di situ akan terlampir seperti jumlah, lalu ada kode. Lalu kita klik masuk list atau F12, lalu kita kembali ke yang sebelah kiri, kita klik simpan. Nah, apabila semua data penjualan telah kita masukkan, maka tampilannya akan seperti pada gambar berikut ini. Nah, sama seperti sebelum-sebelumnya, apabila ada data yang ingin dikoreksi, dihapus, ataupun ditambah, cara lainnya adalah dengan cara klik satu data, lalu klik kanan mouse. Nah, ini berlaku untuk semua data yang ada di menu JF akuntansi. Nah, sekarang kita akan menutup JF akuntansi. Sebelumnya kita klik silang merah, lalu di situ akan ada pemberitahuan apakah ingin keluar dari JF akuntansi, kita klik yes, lalu ada pemberitahuan lagi apakah ingin backup data, kita klik yes. Maka tampilannya akan seperti pada gambar dan video berikut ini. Baiklah, cukup sekian dari saya mengenai penjelasan step by step penggunaan JF akuntansi. Apabila ada salah kata ataupun penyampaian kalimat, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua.